Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita manusia melakukan aktivitas kita sehari-hari untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan di dalam memulai hari itu, maka ada sebagian mereka yang bisa membebaskan dirinya dari azab Allah, dan sebagiannya justru membinasakan dirinya pada azab Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kullun nas yabdu yubai'un nafsahu fa'mu'tibuha aw mubibuha." Setiap manusia di harinya dia beraktivitas, maka mereka menjual diri mereka dengan melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian pilihannya ada dua, yaitu membebaskan dirinya dari azab Allah ataukah membinasakan dirinya pada kerusakan. Dan di antara hal-hal yang bisa membinasakan manusia, datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun." Ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu fasuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Perkara pertama yang membinasakan manusia, yaitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fasuhun muta'un, kekikiran yang ditaati, sifat pelit terhadap harta yang senantiasa dia jadikan pegangan dalam hidupnya, yang seolah-olah harta yang dia peroleh tidak boleh keluar kecuali hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ketika dia memperoleh harta, kemudian dia upayakan agar harta ini tidak keluar dari apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Sehingga jemaah sekalian, orang yang kikirnya ini ditaati justru akan membinasakan hartanya dan membinasakan dirinya. Seolah-olah orang yang kikir terhadap hartanya adalah orang yang tidak mengenal dan tidak meyakini tentang kebaikan-kebaikan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal?" Tidak akan ada orang yang bersedekah itu mengurangi hartanya. Justru harta orang yang bersedekah akan terus datang dengan kebaikan-kebaikan. Dan di antara keberkahan harta seorang hamba
adalah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengikuti, mentaati bakhil dirinya, yang kata para alim ulama, manusia itu ketika terhadap harta memiliki sifat dua, yaitu manu' jamu', senantiasa mengumpulkan harta, kemudian dia tahan hartanya untuk tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, jemaah sekalian, senantiasa membisikkan kepada hati manusia agar mereka menahan hartanya, agar mereka berlaku kikir terhadap harta, yang seolah-olah harta ini akan habis jika dia sedekahkan, seolah-olah dia akan jatuh miskin ketika dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka justru ketika seseorang mengikuti, mentaati kikir terhadap hartanya, maka datanglah dua malaikat yang Allah kirim untuk mendoakan hamba-hamba yang menginfakkan hartanya dan yang kikir terhadap hartanya. Satu malaikat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah kepada orang yang menginfakkan hartanya dengan ganti yang lebih baik. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang berinfak, harta yang disisakan untuk keluarganya, untuk keperluan dirinya, akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi kebaikan-kebaikan dari berbagai macam sisi, sehingga kemudian malaikat mendoakan agar diganti dengan yang lebih baik atas apa yang dia telah keluarkan. Sementara orang yang kikir justru membinasakan hartanya, karena malaikat yang satunya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakan harta yang ia sisakan. Binasakan harta orang yang tersisa, yang dia simpan karena dia pelit, karena dia bakhil untuk mengeluarkan hartanya. Bukankah berarti ketika dia kikir, yang kikir itu dia taati untuk tidak dia keluarkan hartanya, justru membinasakan hartanya, bukan menambah kebaikan-kebaikan dari pundi-pundi harta yang ia simpan? Maka kita akan dapati, jemaah sekalian, orang yang kikir terhadap hartanya akan muncul sifat hasad, akan muncul sifat iri, dengki kepada orang lain, yang kalaulah boleh harta milik orang lain akan berpindah pada dirinya, dan milik orang tersebut akan hancur, berganti pada dirinya. Belum lagi muncul kepada dirinya orang yang senantiasa cinta terhadap harta ini, yaitu apa? Menginginkan agar orang lain binasa. Akan mungkin terjadi pertumpahan darah karena ingin memperebutkan harta yang menjadi kecintaan dirinya. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang senantiasa kikir, yang kikir itu dia taati, bukan justru mendatangkan kebaikan terhadap hartanya, akan membinasakan hartanya fid dunya wal akhirah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari sifat kikir seperti ini. Yang kedua, perkara yang bisa membinasakan manusia yaitu wahawan muttaba'un. Hawa nafsu yang senantiasa dia ikuti, hawa nafsu yang senantiasa dia jadikan parameter kebaikan-kebaikannya. Hatta ada 1000 dalil datang pada dirinya seterang matahari di siang hari, karena hawa nafsu mengatakan tidak, maka apa yang datang pada dirinya berupa dalil-dalil yang sharih dari Al-Quran dan sunnah nabinya ditolak mentah-mentah karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu sudah berbicara, ketika hawa nafsu sudah dijadikan pemimpin, hawa nafsu dijadikan parameter kebaikan dirinya, rusaklah dirinya dan merusak orang lain. Maka tidaklah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata hawa di dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma dzakarallahu azza wa jal al-hawa fi mawdi'i min kitabin illa gammah. Tidaklah kata hawa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kecuali di sana ada celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hawa nafsu yang senantiasa dijadikan parameter kebaikan bagi seseorang, dengan kemudian dia mengacuhkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka binasalah dirinya. Lihatlah kesudahan dari orang-orang di zaman Nabi SAW yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, walaupun telah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena apa aja mas sekalian? Karena hawa nafsunya menginginkan tidak sesuai dengan yang ada yang datang pada dirinya. Lihatlah bagaimana pembesar-pembesar Quraisy yang tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena hawa nafsu mereka menginginkan agar ibadah itu tetap mereka persembahkan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Hawa nafsu yang senantiasa datang pada diri seorang hamba akan mengalahkan akal sehatnya. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Hawa nafsu dijadikan ilah, hawa nafsu dijadikan parameter kebaikan, dan Allah sesatkan di atas ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang dimiliki seorang hamba, jemaah sekalian, tidak akan memberi keberkahan jika kemudian ilmu ini membawa dirinya kepada hawa nafsu yang kemudian menolak kebenaran yang datang pada dirinya. Terkadang ketika ilmu yang datang pada dirinya, kebaikan yang datang pada dirinya, kebenaran yang datang pada dirinya bukan pada orang yang tidak dia kenal, bukan kepada orang yang selevel atau di atas dirinya, maka dia tolak mentah-mentah. Maka datanglah kemudian peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Kiber yang kemudian diawali dari hawa nafsu yang menolak kebenaran, karena dia menyepelekan manusia, menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Binasalah dirinya dan membinasakan orang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara ketiga yang Nabi sebutkan yang bisa membinasakan manusia, yaitu wa'ijabul mar'i binafsi. Bangganya seorang hamba atas dirinya, bangga atas amal-amal salehnya, bangga atas harta yang ia miliki, bangga atas ilmu yang ia miliki, bangga atas kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan, dan berbagai macam hal-hal yang ada pada dirinya yang membuat dirinya lebih daripada orang lain. Hingga kemudian orang yang bangga seperti ini akan memunculkan lagi sifat kiber, sifat sombong, yang sombong ini akan menghancurkan dirinya. Sifat kemudian muncul sifat hasad kepada orang lain, yang dia tidak ingin diungguli oleh orang lain. Karena sifat manusia, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, tidak akan ada yang mau seseorang itu diungguli dari sisi ilmunya, hartanya, ketampanannya, kedudukannya. Itu fitrahnya manusia. Sedikit sekali yang Allah berikan hidayah agar orang ini bisa menerima kelebihan dari orang lain. Maka ketika bangga ini kemudian dia jadikan rujukan, hingga kemudian dia merendahkan orang lain, muncullah pula sifat-sifat dosa-dosa besar berikutnya. Akan muncul sifat hasad, akan muncul sifat kiber. Kemudian ujung-ujungnya adalah dia merendahkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan perkara ini kecuali agar ada kemaslahatan, kebaikan bagi umatnya, agar umatnya menjauh pada hal-hal yang membinasakan dirinya untuk perkara-perkara dunia dan akhiratnya. Yang semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan tetap di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.